Gila Ren, aku shock banget tadi waktu lihat wajahku yang tiba-tiba penuh borok. Kisah email kepada sahabatnya itu. Tuh kan, makanya, ayo aku antar kamu ke tempat dukun yang waktu itu. Dia pasti ada penangkalnya, usul Rena. Memang gadis yang satu ini terbilang baik dan setia kawan. Aduh Ren, kalau untuk ke rumah dukun itu, aku bener-bener nyerah. Gak sanggup, serem banget. Tolak email sembari bergidik. Memang kamu sanggup diteror terus-menerus? Iya juga sih, tapi sumpah aku takut banget kalau harus kembali ke sana. Kekeh email. Keduanya tampak diam untuk beberapa saat. Mungkin mereka sedang mencari solusi yang terbaik tanpa harus kembali ke rumah dukun itu. Mel? Tiba-tiba Rena memanggil. Apaan sih? Bikin orang spot jantung aja. Gerutu email yang tampak sangat terkejut. Sorry. Yaudah, apaan? Temen aku ada kenalan paranormal. Kita coba minta tolong ke sana aja, kata Rena memberitahu. Serius kamu? Kamu tahu alamatnya? Terus tempatnya? Dukunnya serem gak? Email mencecar dengan pertanyaan. Pertanyaan kamu banyak amat, satu-satu dong. Protes Rena, tampak bibir merah gadis itu mengerucut. Iya, sorry, ujar email dengan wajah menghibah. Aku serius, jawab Rena kemudian. Alamatnya? Nanti aku tanya sama teman aku itu. Tempatnya, dukunnya serem gak? Wajah email tampak sedikit tegang. Ya, belum tahu, jawab Rena sambil menatap wajah sahabatnya itu. Ren, kamu pastikan dulu sama temen kamu kalau tempat sama orangnya itu gak serem. Sumpah, aku parno banget. Oke, nanti aku cari infonya dulu ya. Makasih ya Ren, kamu memang sahabat terbaikku. Email memeluk wanita yang satu profesi dengannya itu. Gak usah sungkan, biasa aja kali, jawab Rena sambil balas memeluk. Kamu mau beli apa? Tinggal ambil aja, kata Iqbal menawarkan. Setelah selesai makan malam, laki-laki tampan itu mengajak email untuk berbelanja. Gak usah Bal, tolak email sembari menatap sendu wajah Iqbal. Loh, kenapa? Kamu gak suka jalan sama saya? Tanya Iqbal terheran-heran. Enggak, bukan begitu, sangga email sembari menggelengkan kepalanya. Jadi? Desak Iqbal, laki-laki itu menatap wajah email dalam-dalam. Gadis itu terdiam, pandangannya menatap ke arah lain. Mel? Panggil Iqbal lirih sembari memegang kedua bahu gadis itu. Pandangan email beralih pada laki-laki yang ada di hadapannya itu. Kamu baik-baik saja kan? Ah! Teriak email tiba-tiba sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Mel, kamu kenapa? Pergi kamu! Usir email masih dengan kedua telapak tangan yang menutupi wajahnya. Mel, sadar! Iqbal mengguncang bahu gadis itu. Lepas! Teriak email sembari berlari pergi seperti ketakutan. Email! Iqbal berlari mengejar gadis yang dicintainya itu. Email terus berlari meninggalkan pusat perbelanjaan yang masih ramai pengunjung. Berkali-kali hampir saja gadis itu tertabrak kendaraan yang lalu lalang. Iqbal berhasil menggapai tangan email untuk kemudian menarik gadis itu ke dalam dekapannya. Kamu kenapa? Kenapa seperti ketakutan? Tanyanya kemudian. Lepas! Teriak email sambil berusaha untuk melepaskan diri. Kamu kenapa? Tatap saya. Cemari laki-laki itu memegang wajah cantik email dengan kasar. Email membuka matanya dan menatap penuh cemas. Iqbal, panggilnya kemudian. Iya, ini saya Iqbal. Kamu kenapa? Oh, rintih gadis itu seraya melepaskan tangan laki-laki itu dari kedua pipinya. Maaf, sakit, tanya Iqbal penuh sesal. Email hanya mengangguk tanpa mengiyakan. Kita pulang sekarang, kembali gadis itu mengangguk. Ini bukan jalan ke rumah Tante Susan. Kita mau kemana? Email tampak curiga dan takut. Kamu akan menginap di rumah saya, jawab Iqbal singkat sembari sekilas menatap gadis yang ada di sampingnya. Menginap di rumah kamu? Iya, tapi nanti saya akan kasih kabar sama Mami, potong Iqbal seolah tahu dengan apa yang ada di dalam kepala gadis itu. Tapi buat apa? Tanya Email tidak mengerti. Buat saya jagain,
Iqbal sekilas menatap dan tersenyum. Jagain, gak perlu, aku gak kenapa-napa. Tolak Imel. Mel, please. Iqbal memohon. Tapi ucapan gadis itu terhenti. Ia tampak menunduk. Seperti yang saya katakan waktu itu, saya sayang, saya cinta sama kamu. Dan pastinya saya ingin selalu menjaga kamu, memberikan yang terbaik. Tutur Iqbal dengan mimik serius. Aku tahu, tapi kamu belum menjawabnya. Belum menerima atau menolak. Potong laki-laki tampan itu. Imel tertunduk. Imel menatap ke sekeliling rumah Iqbal begitu mewah. Ini rumah kamu? Tepatnya rumah papa. Terang Iqbal sambil tersenyum. Imel tidak ingin bertanya lebih banyak karena dia tahu bagaimana kondisi keluarga Iqbal dari Mami Susan. Ayo, saya tunjukkan kamar kamu, kata Iqbal sembari menggandeng tangan gadis itu. Imel hanya menurut saja. Ia berjalan di samping laki-laki itu sambil sesekali memandang ke sekeliling, berdecak kagum dalam hati. Ini kamarnya. Iqbal membuka pintu lebar-lebar, mempertontonkan semua kemewahan dalam kamar tersebut. Ini kamarnya? Mata Imel terbelalak seketika. Kamu suka? Tanya Iqbal kemudian. Gadis itu terpaku tanpa bersuara. Ayo masuk, ajak Iqbal sembari menarik tangan gadis itu. Tapi kenapa? Kamu takut kalau tidur sendiri? Tanya Iqbal seperti menggoda. Kenapa harus takut? Jawab Imel dengan sombongnya. Imel, itu, kata Iqbal sembari menunjuk ke arah belakang gadis itu. Ah! Sontak Imel berlari dan menghambur dalam dekapan Iqbal. Yes, bisik Iqbal sambil balas memeluk. Imel duduk bersedakap membelakangi Iqbal yang masih tertawa geli dengan kejadian barusan. Tipu muslihat yang laki-laki itu lakukan membuat Imel memeluknya secara sukarela. Perlahan tawa Iqbal terhenti. Ia tidak ingin membuat gadis pujaannya itu bertambah marah kepadanya. Maaf ya Mel, saya hanya bercanda, ucapnya lembut. Gak lucu tahu. Bibir gadis itu mengerucut dan matanya merah menahan tangis. Bukan tanpa sebab Imel sangat marah dengan gurauan Iqbal, karena teror-teror yang ia alami belakangan ini sudah cukup membuatnya hampir gila. Maafkan saya sungguh menyesal. Iqbal memegang pundak gadis itu dari belakang. Janji kamu gak akan mengulanginya? Tanya Imel tanpa menatap lawan bicaranya. Janji, saya janji, Iqbal meyakinkan. Perlahan Imel membalikkan tubuh. Ditatapnya dalam-dalam mata laki-laki yang duduk di hadapannya itu. Tersirat penyesalan di sana. Aku takut, Bal. Aku benar-benar takut. Lirih Imel disusul dengan derai air mata yang meluncur dari mata beningnya yang kini memerah. Kamu gak perlu takut, saya akan jagain kamu, kata Iqbal sembari menyeka air mata gadis itu. Sungguh? Imel tampak tidak yakin. Bagaimana bisa laki-laki itu menjaganya bila duduk persoalannya saja ia tidak tahu. Sungguh, saya janji. Tapi apa yang sebenarnya terjadi dengan kamu? Jangan kamu rahasiakan dari saya, agar saya tahu harus berbuat apa, ujar Iqbal yang membuat Imel tersentak. Enggak ada rahasia apa-apa kok. Imel tampak gugup. Oke, saya percaya sama kamu, jawab Iqbal sambil tersenyum. Mami Susan. Tiba-tiba Imel teringat wanita itu. Astaga, saya lupa. Sebentar ya, saya kasih kabar dulu sama Mami. Hingga larut malam, Iqbal dan Imel menonton film horor yang sedang tayang di TV. Berkali-kali gadis itu menyembunyikan wajahnya di pundak laki-laki tampan yang duduk di sampingnya. Kamu takut? Saya ganti aja ya, daripada nanti kamu mimpi, kata Iqbal seraya mengambil remote yang tergeletak di atas meja. Gak takut kok, biar aja gak apa-apa, jawab Imel yang tiba-tiba kembali tenang. Serius? Iya, serius, jawab Imel dengan santainya. Oke. Kembali mereka fokus pada layar TV. Imel terlihat menutup mata ketika tanpa ia sadar Iqbal meliriknya. Tampak Iqbal menahan tawa melihat gadis cantik itu terus saja memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, Iqbal merasa bahu kanannya terasa berat. Perlahan,
ia menoleh, ternyata kepala email yang bersandar di sana. Dengan begitu hati-hati, diusapnya pipi gadis itu. Terasa begitu halus karena tidak ada satu jerawat pun yang bertengger di sana. "I love you," bisiknya. Terlihat email menggeliat. Dia tampak begitu manis dan menggemaskan saat sedang tidur. Matanya tertutup sempurna. Hidung dan mulutnya begitu mungil. "Kamu cantik," Iqbal kembali berbisik. Setelah mematikan TV, ia segera membopong tubuh gadis itu dan memindahkannya ke kamar. Baru saja ia membaringkan matanya, email sudah membuka mata. "Bal," panggil gadis itu. "Loh, kau bangun?" Email hanya tersenyum tanpa menjawab. "Kamu tadi ketiduran di sofa, jadi saya pindahkan ke kamar. Jangan marah ya," Iqbal menjelaskan. Email menggeleng, masih dengan senyum yang tersungging di bibirnya. "Sekarang kamu istirahat, sudah malam," kata Iqbal sembari membentangkan selimut ke tubuh gadis itu. "Jangan pergi, aku takut," cegah Email seraya memegang tangan Iqbal. "Takut?" "Iya," jawab Email sambil mengangguk. "Oke, saya tidur di situ ya," kata Iqbal sambil menunjuk sofa yang ada di dekat pintu. Email mengangguk tanpa menjawab. Entah bagaimana kejadiannya, tubuh Email tiba-tiba sudah berada di lantai dan diseret dengan menggunakan kain panjang yang diikatkan pada pergelangan kakinya. Siapa yang menyeretnya pun tak tampak. "Iqbal, tolong aku!" teriak Email sambil berusaha menggapai apa saja yang dapat ia gunakan sebagai pegangan. Iqbal tetap tidak bergeming, seolah-olah tidak mendengar teriakan Email. Bahkan terlihat ia berbalik menghadap pada sandaran sofa. "Iqbal!" kembali gadis itu memanggil. Kini tubuh Email sudah diseret keluar dari dalam kamar dan dibawa menuju ke ruang tamu. Pintu depan terbuka dengan sendirinya. Tampak berdiri di teras sosok berbaju putih yang selama ini menerornya. Sosok itu terlihat mengambang sembari memainkan ujung kain panjang yang digunakan untuk mengikat kaki Email. "Lepaskan saya!" teriak Email sekencang-kencangnya. Tangan gadis itu pun berusaha membuka ikatan di kakinya yang terasa sangat kuat. Sosok itu tertawa melihat usaha gigih pemujanya. "Lepaskan, lepaskan kalau kamu bisa." Tampak ia melempar ke atas ujung kain panjang yang dipegangnya. Seketika tubuh Email ikut terangkat dan melayang mengikuti jari telunjuk sosok itu yang diarahkan ke pohon mahoni yang tumbuh di samping hunian Iqbal. Ujung kain itu tersangkut dan seperti terikat di cabang pohon besar itu, membuat tubuh Email tergantung dengan posisi terbalik. "Lepas, lepas!" Email tampak ketakutan. "Iqbal, tolong aku!" Kembali ia manggil laki-laki yang sudah membawanya ke rumah itu. Perlahan Iqbal membuka mata. Ia segera menatap ke tempat tidur, di mana gadis pujaannya berbaring di sana. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Laki-laki itu turun dari sofa dan bermaksud untuk membetulkan selimut Email yang menjuntai ke lantai. Jantungnya berdegup dengan kencang begitu dilihatnya gadis itu tidak lagi ada di sana. Buru-buru ia memeriksa kamar mandi, ternyata kosong. "Email?" panggilnya sembari berlari keluar dari kamar. Terlihat Iqbal memeriksa dapur dan ruang TV. Juga tidak ia dapati gadis itu di sana. "Email?" Tetap tidak ada jawaban. Kini ia memeriksa ke ruang tamu. Jantungnya semakin kencang berdegup, seolah-olah hendak melompat keluar dari persemayaman. Begitu ia melihat pintu yang terbuka. "Email?" Kembali ia memanggil sembari menghambur keluar. "Iqbal, tolong aku!" "Email, kamu di mana?" Tampak Iqbal meremas-remas rambut pendeknya. "Di sini, aku di sini," jawab Email. Iqbal terlihat mempertajam pendengarannya dan ia merasa suara Email berasal dari samping. Segera ia berlari ke sana untuk memeriksa. "Email!" teriaknya begitu ia dapati gadis cantik itu tergeletak di bawah pohon mahoni. "Iqbal, tolong aku takut."
Iqbal berlari mendekat dan kemudian memeluk gadis itu tanpa takut diprotes. "Kamu kenapa bisa ada di sini, Mel?" tanyanya kemudian. Aku... Iya, kenapa?" Tampak Email menatap ke sekeliling dengan raut ketakutan. "Kita masuk, kamu bisa jalan?" Iqbal bertanya. Dia tahu gadis itu tampak begitu ketakutan berada di situ. Email hanya menggeleng sembari memegangi pergelangan kaki kanannya. Tanpa menunggu lama, Iqbal segera membopong tubuh Email yang bermandikan keringat. Rintih Email ketika tanpa sengaja Iqbal menyenggol pergelangan kaki kanannya yang membiru. "Ini kenapa, Mel? Kok biru begini?" tanya Iqbal sembari memeriksa. "Itu, Gadis itu tidak meneruskan ucapannya. "Itu, apa?" Iqbal tampak begitu penasaran. "Mel, cerita. Saya nggak enak sama Mami Susan. Saya harus jawab apa nanti? Karena di sini kamu tanggung jawab saya, dan saya juga yang mengajak kamu ke sini." Iya, tapi pasti ceritaku ini nggak akan masuk akal kamu," ujar Email sambil menunduk. "Kenapa nggak masuk akal?" Iqbal memincingkan matanya. "Iya, ini tentang hal goib," jelas Email dengan kepala yang semakin tertunduk. "Hal goib?" Iqbal mengulang perkataan gadis cantik itu. Iya, oke, nanti aja ceritanya. Kaki kamu lebih penting. Saya ambil air hangat dulu ya," kata Iqbal kemudian berlalu. Email menatap punggung Iqbal sampai menghilang di balik pintu. Dia tampak berpikir apa yang akan dikatakannya nanti bila laki-laki itu kembali bertanya. Untuk saat ini, ia masih bisa selamat karena Iqbal lebih mencemaskan kakinya. Tidak begitu lama, Iqbal sudah kembali lagi dengan membawa baskom kecil yang tentunya berisi air hangat. "Saya kompres kaki kamu ya," katanya sembari duduk di tepi tempat tidur. Iya, maaf sudah merepotkan." Email tampak sungkan. "Ini sudah tanggung jawab saya. Kamu tamu saya," jawab Iqbal sambil memeras handuk kecil berwarna putih yang barusan ia celupkan ke dalam baskom. "Makasih." Jerit Email tertahan. "Maaf, sakit." Iqbal merasa bersalah. "Enggak, cuma takut aja," jawab Email sembari menggigit bibir bawahnya. Ia tersenyum malu. Iqbal tertawa pelan sambil terus melakukan pekerjaannya. Terlihat ia begitu telaten sekali. Sepi, tidak ada percakapan lagi. "Oh iya, bisa sambil cerita sekarang kan?" Kembali Iqbal membuka pembicaraan. Gadis itu tidak menjawab. "Mel?" panggil Iqbal sambil beralih pandang dari kakek ke arah wajah gadis itu. Dia tidur," lirihnya kemudian. "Pagi," sapa Email sembari mengusap kepala Iqbal yang tergolek di sisi tempat tidur. Perlahan Iqbal mengangkat kepalanya sembari mengucek mata. "Maaf, semalam aku ketiduran," ujar Email. "Oh, nggak apa-apa. Berarti kamu merasa nyaman berada di dekat saya," jawab Iqbal seperti menggoda. "Ih, baru juga melek, udah menggombal." Iya ya." Laki-laki tampan itu tertawa, menunjukkan gigi putihnya yang tersusun rapi. "Oh ya, kaki kamu gimana?" tanyanya kemudian. "Sudah lumayan," jawab Email sembari menggerak-gerakannya. Pekiknya kemudian. "Masih sakit banget." Iqbal terlihat khawatir. "Sedikit," jawab Email kemudian nyengir. "Kamu bikin orang jantungan aja." "Maaf." "Ayo, kalau mau mandi, saya antar ke kamar mandi," Iqbal menawarkan. Boleh." Gadis itu segera beranjak turun dibantu oleh Iqbal. Kemudian dipapahnya, ia menuju ke kamar mandi. "Saya tunggu di sini ya," kata Iqbal setelah gadis itu melangkah masuk. Email hanya mengangguk sambil tersenyum. Lalu gadis itu segera menutup pintu. Tidak lama kemudian, terdengar suara air yang mengalir. Iqbal berdiri di depan pintu kamar mandi sambil bersedekap dan bersiul. Tapi tunggu dulu. Sayup-sayup indera pendengarannya menangkap sesuatu, seperti tembang Jawa dari dalam kamar mandi. Ia pun tersenyum. Lama Iqbal menunggu.
Tapi kenapa email belum menunjukkan tanda-tanda kalau dia sudah selesai mandi? Mungkin sudah ada setengah jam gadis itu berada di dalam. Suara air pun masih gemericik. Mel? Iqbal memanggil. Tidak ada jawaban. Email? Kembali ia memanggil. Kali ini dibarengi dengan ketukan. Tetap tidak ada jawaban. Iqbal makin khawatir. Berkali-kali ia berteriak, memanggil, dan sekarang bukan lagi mengetuk, tapi menggedor. Email, kamu gak apa-apa? Karena tetap tidak ada respon, Iqbal bermaksud akan mendobrak pintunya. 3 kali dobrak, pintu kamar mandi itu terbuka juga. Segera ia melangkah masuk. Email tidak terlihat, tapi air dari shower tetap mengucur menimbulkan suara gemericik yang tidak berkesudahan. Segera ia mematikan keran dan bergegas menyibak tirai yang ada di sana. Email? Teriak Iqbal begitu ia melihat ke dalam. Tampak kaki gadis yang dicintainya itu muncul di tepi bathtub sementara kepalanya tenggelam. Segera Iqbal mengangkat tubuh polos Email dan membawanya keluar dari sana. Dibaringkan tubuh lunglai gadis itu dan ditutupinya dengan selimut. Email, sadar sayang, panggilnya sembari menepuk-nepuk pipi pucat itu. Laki-laki itu teringat sesuatu. Segera ia menekan-nekan dada Email agar air yang mungkin sudah terminum olehnya dapat keluar. Dan benar saja, baru beberapa kali tekan, Email menyemburkan air dari dalam mulutnya. Syukurlah sayang, kamu gak apa-apa, kata Iqbal sembari memeluk erat tubuh dingin gadis itu. Aku takut, lirih gadis itu. Jangan takut lagi ya, ada saya akan melakukan apa saja demi untuk melindungi kamu, tegas Iqbal sambil mengusap-ngusap kepala belakang gadis itu. Email menangis sembari membalas pelukan laki-laki yang dengan erat mendekapnya itu. Saya ambil handuk dulu ya. Tubuh kamu basah kuyup, kata Iqbal sembari mengurai pelukannya. Email tampak terkejut. Gadis itu baru sadar kalau dirinya tidak memakai apa-apa. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat karena malu. Jadi tadi ia tidak meneruskan ucapannya. Maaf ya, sesal Iqbal. Tadi darurat, kembali ia berkata. Gadis itu mencoba untuk tersenyum walaupun tetap tidak bisa ia tutupi rasa malunya. Tempat tidurnya jadi basah, ujar Email pelan. Gak apa-apa, biarin aja, jawab Iqbal sambil tersenyum. Ia pun berlalu ke kamar mandi untuk mengambil handuk yang masih tertinggal di sana. Tak lama kemudian, ia sudah kembali lagi. Biar aku saja, pinta Email dengan malu-malu. Kamu bisa sendiri, Email mengangguk. Oke, aku lihat ke sana ya, kata Iqbal seraya berbalik membelakangi gadis itu. Mas Iqbal? Terdengar suara panggilan. Mel, itu Mbok Darmi yang kerja di sini sudah datang. Saya temui dia dulu ya. Kamu gak apa-apa kan saya tinggal sebentar? Kata Iqbal tanpa menatap. Iya gak apa-apa, lirik gadis itu sambil terus-menerus mengusap-ngusap kepalanya dengan handuk. Laki-laki tampan itu pun berlalu. Sepertinya sengaja ia tidak menutup pintu kamar agar Email tidak merasa takut karena harus sendirian. Setelah selesai mengeringkan tubuh, Email memakai handuk kimono yang tergeletak di sampingnya. Karena tentu saja ia tidak punya baju untuk ganti. Dengan tertatih karena kakinya yang masih sakit, gadis itu menuju ke meja rias untuk menyisir rambut basahnya. Pagi mbak, sapa seorang wanita parubaya dengan ramahnya. Terlihat ia membawa baki yang berisi segelas susu dan roti. Pagi, jawab Email sambil menoleh. Aduh, cantiknya pacar Mas Iqbal, puji wanita parubaya itu sembari meletakkan baki yang ia bawa di atas nakas. Email tersenyum malu. Sejak kapan ia menjadi pacar laki-laki itu, pikirnya. Wanita itu tampak berjalan mendekat dan memperhatikan wajah Email yang memerah karena malu. Pintar Mas Iqbal cari pacar, ini cantik sekali, kembali ia berkata. Mbok Darmi bisa saja, jawab Email malu-malu. Oh iya mbok,
Mas Iqbalnya mana ya? Mas Iqbal keluar sebentar, katanya ada perlu sedikit. Jelas Mbok Darmi. Keluar? Email tampak kecewa. Entah mengapa gadis itu kini jadi gelisah bila harus berjauhan dengan Iqbal. Mungkin karena kasih sayang dan perhatian yang laki-laki itu berikan kepadanya. Iya, tapi sebentar kok katanya. Jelas Mbok Darmi lagi. Iya, nggak apa-apa. Sarapan dulu Mbak Email, susu sama rotinya. Pesan Mas Iqbal tadi suruh dihabiskan, ujar Mbok Darmi. Kok tahu nama saya? Mas Iqbal tadi yang kasih tahu kalau gadis cantik yang ada di kamar ini Email namanya. Jelas wanita parubaya itu sambil tersenyum. Oh, Email tertawa. Si Mbok tinggal dulu ya, Mbak Email, mau bersih-bersih rumah. Pamit Mbok Darmi. Oh iya Mbok, silakan. Sudah diminum susunya? Suara Iqbal membuat Email terkejut dan hampir saja menjatuhkan gelas susu yang hendak ditaruhnya. Mas Iqbal bikin kaget saja. Suara Email terdengar manja. Mas? Laki-laki itu menghampiri Email sambil tersenyum. Mas, salah, ikut-ikutan Mbok Darmi tadi. Gadis itu tertawa pelan sembari menunduk malu. Nggak apa-apa, saya senang dipanggil begitu, Mas Iqbal, kata Iqbal sambil duduk dan meletakkan paper bag yang dibawanya. Mas Iqbal? Email mengulangnya. Iya, senyum laki-laki itu mereka. Akan aku coba ya, Mas Iqbal. Email tampak kaku. Boleh sayang? Jawab Iqbal kemudian. Sayang? Iya, kan saya memang sayang sama kamu, jelas Iqbal dengan santainya. Tapi Email tidak meneruskan perkataannya. Tapi kamu belum jawab ya? Gadis itu mengangguk. Jawab sekarang bisa? Air wajah Iqbal berubah serius. Email tampak terkejut mendapatkan pertanyaan itu. Terlihat ia jadi salah tingkah. Apa memang kamu kurang suka sama Mas? Bukan Mas, sanggah Email. Jadi, kembali Iqbal bertanya, apa aku pantas? Gadis itu menunduk. Sayang, sebelumnya kita sudah pernah bahas ini, kata Iqbal sembari menggenggam jemari gadis itu. Sesaat Email terdiam. Iya, aku mau, jawabnya kemudian. Serius? Mata Iqbal terbelalak dan tangannya makin erat menggenggam. Au, keluh Email. Maaf, kata Iqbal seraya melepaskan genggaman tangannya dan mendekap erat tubuh berbalut handuk kimono itu. Makasih sayang, lirik Iqbal di telinga gadis itu. Mas, panggil Email. Iya, laki-laki itu melepaskan pelukannya. Kenapa? Tanyanya lagi. Apa ada baju ganti buatku? Ya ampun, Mas lupa, ini baju ganti buat kamu sayang, kata Iqbal seraya mengambil paper bag yang dibawanya tadi dan diberikannya kepada Email. Ini? Iya, semoga kamu suka ya sayang. Ini barusan Mas beli di toko baju dekat sini, terang Iqbal. Makasih ya Mas. Jangan sungkan, sekarang kamu pakai baju dulu ya, Mas tunggu di luar. Siap, jawab Email sambil tersenyum. Sebuah kecupan lembut ditinggalkan Iqbal pada kening gadis itu, dan ia segera berlalu. Teriak Email histeris ketika ia melihat bayangan dirinya di cermin. Baju warna biru yang dibelikan oleh Iqbal dan baru saja ia kenakan di tubuhnya mendadak berubah menjadi warna putih kumal dan lusuh. Gadis itu berjalan mundur menjauh dari cermin dan bermaksud melepaskan kembali baju yang baru saja dipakainya. Sayang, ada apa? Iqbal berlari masuk. Didapatinya Email sedang berusaha membuka baju yang baru ia belikan tadi. Ini baju apa Mas? Aku takut, kata gadis itu dengan suara bergetar. Tangannya terus berusaha membuka resleting baju tersebut. Sayang, memang bajunya kenapa? Kamu kurang suka? Biar kita nanti beli lagi. Baju ini putih kumel, lusuh, aku takut. Putih kumel, lusuh. Iqbal makin tidak mengerti. Bagaimana bisa baju warna biru itu dikatakan putih kumel? Iya, bantu aku lepasinnya Mas. Resletingnya macet. Email menghibah. Sayang, sebenarnya ada apa dengan kamu?
Ditariknya email ke dalam dekapannya. Diusapnya dengan lembut rambut gadis itu yang mulai mengering. "Bukain baju ini, Mas." Email terus merengek. "Iya sayang, iya. Tapi nanti setelah tokonya buka ya. Soalnya tadi Mas yang maksain teman Mas buat buka tokonya karena mau beli baju ini. Tapi baju ini buka aja dulu, Mas. Aku pakai kimono aja." Email terus memaksa. "Iya, sini." Setelah melepaskan baju biru yang katanya berwarna putih kumal dan lusuh, gadis itu kembali memakai handuk kimono yang tadi sudah sempat dibukanya. Wajahnya tampak pucat karena takut. "Sudah?" tanya Iqbal yang berdiri membelakanginya. "Sudah," jawab Email dengan suara yang hampir saja tidak dapat ditangkap oleh laki-laki itu. Segera Iqbal berbalik. Ia menatap dalam-dalam wanita yang telah menjadi kekasihnya itu. Banyak tanya di dalam kepalanya yang segera menuntun jawaban. Tapi dengan kondisi Email yang masih seperti sekarang ini, apa mungkin ia bertanya? "Sayang, kita duduk di teras yuk," ajak Iqbal sembari mengusap pucuk kepala gadis itu. "Ayo," jawab Email sambil mengangguk pelan. Tanpa bertanya terlebih dahulu, Iqbal langsung membopong tubuh langsing Email. Karena dia tahu gadis itu masih sedikit susah untuk berjalan. "Mas," Email tampak terkejut dengan kelakuan Iqbal. "Kaki kamu masih sakit kan?" tanya Iqbal sambil terus membopongnya dan berjalan keluar dari kamar. Iya sih," lirih Email. "Sayang, Mas akan secepatnya mengeluarkan kamu dari tempat Mami Susan," kata Iqbal sembari menggenggam erat jemari Email. "Terus aku mau tinggal di mana, Mas?" Gadis itu tampak bimbang. "Di sini," jawab Iqbal singkat. "Di sini." Tapi gadis itu tidak meneruskan ucapannya. "Di sini setelah kita menikah nanti," kata Iqbal lagi. "Menikah?" "Iya sayang, Mas akan segera menikahi kamu agar kita bisa selalu bersama," ujar Iqbal menatap. "Tetapi kita belum lama kenal, Mas. Secepat itukah? Aku takut nanti Mas akan menyesal dan pada akhirnya tinggalin aku," kata gadis itu sambil menunduk. "Apa Mas terlihat seperti itu?" Iqbal bertanya. Sesaat gadis itu menatap wajah laki-laki tampan yang ada di hadapannya. Kemudian kembali menunduk. "Sayang, jawab, kamu gak yakin sama Mas?" Bukan begitu, Mas. Jadi, aku hanya takut kecewa, Mas, karena aku udah terlanjur sayang sama Mas." Gadis itu menatap dalam-dalam mata Iqbal. "Sungguh?" Tampak mata Iqbal yang berbinar menyeratkan kebahagiaan. "Kamu beneran sayang sama Mas?" tambahnya lagi. "Mas," gadis itu tampak malu, terlihat dari wajah putihnya yang bersemu merah. Iqbal tertawa melihat Email yang malu-malu. "Mas Iqbal, ada telepon dari Bapak," kata Mbok Darmi yang tiba-tiba sudah berada di dekat mereka. "Loh, kok gak telepon ke HP saya saja? Kata Bapak sudah puluhan kali ditelepon, tapi sama Mas gak diangkat," jelas Mbok Darmi. "Astaga, HP-nya di kamar," kata Iqbal sambil memeriksa kantong celananya. "Ya udah Mas, terima aja dulu, pasti ada yang penting," suruh Email. "Oke sayang, Mas tinggal sebentar ya," pamit Iqbal. "Iya Mas." "Mbok, tolong temani Email dulu ya," pinta Iqbal sebelum akhirnya ia masuk ke dalam. Agak lama ia baru kembali lagi. Wajahnya terlihat sedikit lesu. "Mbok tinggal dulu ya Mbok Email," pamit wanita parubaya itu begitu majikannya sudah kembali. "Iya Mbok, makasih ya." Pandangan Email kini beralih pada Iqbal yang masih berdiri mematung. Sepertinya ada sesuatu yang membuat laki-laki tampan itu tampak berbeda. "Mas," gadis itu memanggil. Iya sayang," jawab Iqbal sambil menoleh kemudian duduk di kursinya yang semula. Terlihat ia memaksakan senyuman. "Ada apa Mas?" "Gak ada apa-apa sayang," jawab Iqbal sembari meraih tangan Email dan dikecupnya. "Jangan bohong Mas, pasti ada sesuatu. Cerita dong sama aku," ujar Email. "Nanti Mas pasti cerita. Oh ya sayang, ini tadi teman Mas kirim foto-foto baju. Kamu pilih aja mana yang cocok." Iqbal menyodorkan ponselnya. Tidak perlu lama untuk memilih, Email sudah menentukan pilihannya.
Yang ini saja, Mas. Email memberitahu. Tidak begitu lama, baju yang email pesan sudah datang. Baju sepanjang lutut berwarna hitam dengan motif kotak-kotak, begitu cocok menempel pada kulitnya yang putih bersih. Cantik, puji Iqbal sambil tersenyum. Segini cukup. Gadis itu mengambilkan nasi untuk Iqbal. Cukup sayang, makasih ya. Jawab Iqbal sambil tersenyum. Kamu makan yang banyak, biar sehat. Kata Iqbal lagi. Nanti gendut gimana? Gak apa-apa. Jawab Iqbal yakin. Serius? Iya sayang, cinta itu datang dari hati dan biasanya gak pandang body. Kata Iqbal sok. Hari ini ada cowok kayak gitu, gak yakin? Iqbal tertawa mendengar perkataan gadis cantik itu. Udah, makan yuk, Mas lapar. Iqbal baru saja mau menyuapkan sesendok nasi ke dalam mulutnya ketika tiba-tiba Email mendorong piring makanan mereka. Jangan dimakan, Mas. Cegah Email sambil berdiri. Sayang, kenapa? Iqbal tampak tidak mengerti. Itu bukan makanan. Sayang, itu belatung, Mas. Mata usus, tangan. Kata Email dengan mata yang terbelalak tanpa berkedip. Sayang. Iqbal mendekap gadis yang masih berdiri mematung dengan pandangan mata yang tetap tertuju pada piring. Mas, aku takut. Keluh Email sembari meremas-remas ke meja Iqbal. Sebenarnya ada apa dengan kamu sayang? Tiba-tiba saja Email menjerit dan mendorong tubuh Iqbal hingga laki-laki itu hampir saja terjatuh bila tak secepatnya berpegangan pada meja. Sayang. Dengan terpincang-pincang Email berlari tanpa arah. Gadis itu terlihat begitu ketakutan. Jangan ganggu saya, teriak Email sembari melemparkan apa saja yang ia dapati. Rumah Iqbal menjadi seperti baru terkena gempa. Vas bunga dan guci-guci segala ukuran hancur berserakan di lantai. Sayang, jangan begitu sayang, sadar. Iqbal berusaha mengejar gadis itu sembari menghindari lemparan Email. Mbok Darmi yang mendengar teriakan Email dan juga perabotan yang pecah tergopoh-gopoh keluar dari dapur. Astagfirullah, Mbak Email, ada apa ini Mas Iqbal? Saya juga gak tahu, Mbok. Jawab Iqbal panik. Jauhi saya. Kembali gadis itu berteriak. Mbak Email, sadar. Seru Mbok Darmi. Sayang. Iqbal berhasil menggapai tangan Email dan kemudian mendekapnya. Lepas, makhluk jahat, jangan ganggu saya. Email terus berteriak dan meronta. Kembali gadis itu berhasil melepaskan diri dari dekapan Iqbal dengan menyeret kaki kanannya. Ia beranjak ke dapur. Pikiran Iqbal makin tidak karuan mengingat di dapur banyak benda tajam. Dan benar saja, Email terlihat mengambil sebilah pisau yang terlihat berkilau tertimpa cahaya matahari yang menerobos masuk dari jendela. Sayang, jangan sayang, letakkan pisaunya, itu tajam, kata Iqbal dengan hati-hati. Ia takut gadis itu akan melukai dirinya sendiri. Tajam? Email tampak memperhatikan pisau yang berada dalam genggaman tangannya. Iya sayang, taruh sayang, suruh Iqbal. Tidak sengaja Email malah tertawa cekikikan, mirip sekali dengan gadis itu tampak mengarahkan mata pisau itu pada pergelangan tangan kirinya. Sayang, lihat Mas sayang. Mas sayang sama kamu, sadar. Sepertinya gadis itu tidak peduli sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh Iqbal. Buktinya, tampak ia bersiap mengoreskan pisau tajam itu pada pergelangannya. Jangan! Teriak Iqbal sambil berlari mendekat.